Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada saat ini saya masih bisa menyampaikan pidato saya yang berjudul COVID-19. Baiklah, langsung saja. COVID-19 mungkin tidak lagi bagi asing pendengaran kita. Saat ini masih melanda dunia. Tiongkok dan termasuk negara penyebaran pertama COVID-19. Tiongkok tampaknya tidak mau disalahkan sebagai negara penyebar pertama virus corona. Pejabat dan pakar kesehatan Tiongkok bersikeras bahwa penyelidikan apapun tentang asal-usul pandemi coronavirus harus dilakukan kepada seluruh negara. Mereka pun merajuk ke Spanyol untuk diperiksa juga. Mengetahui sumber virus sangat penting. Kita melawan virus dengan lebih baik ketika kita tahu segalanya tentang virus, termasuk bagaimana virus itu dimulai. Kemudian dalam hal ini, pemerintah Tiongkok mencoba untuk mempertahankan keyakinan mereka. Negeri tirai bambu berharap semua negara diperiksa dalam kapasitas penyebaran COVID-19. Tidak masalah dari negara mana pekerjaan identifikasi ilmiah dimulai, asalkan melibatkan semua negara terkait dan dilakukan negara adil, kata Zheng Guang kepada ahli epidemiologi untuk Chinese Center for. Selain itu, orang nomor satu di Republik ini juga menginstruksikan sejumlah kebijakan yang mulai dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, beberapa di antaranya seperti monitoring penyebaran kasus hingga kesiapan rumah sakit. Melihat kondisi terkini, Presiden juga mengajak masyarakat untuk bekerja dari rumah, menjalani proses pendidikan dan beribadah dari kediaman masing-masing. Upaya ini guna mencegah penularan makin luas. Berikut pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo terkait penanganan virus COVID-19. Sejak kita mengumumkan adanya COVID-19 di awal bulan ini, saya telah memerintah kepada Menteri Kesehatan dan Kementerian terkait untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Selanjutnya, pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN dan TNI dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi, ujar Jokowi. Maka dari itu, ada banyak yang menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang yang meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dalam pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi sebagai telah diumumkan oleh Menko Perekonomian dan jajaran Menteri Perekonomian untuk menjaga agar kegiatan dunia usaha tetap berjalan seperti biasa.
Terakhir, kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tidak produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa ditandatangani dengan maksimal. Mungkin ini cukup sekian yang saya sampaikan selaku tentang pidato COVID-19. Ada kurangnya lebihnya serta kesalahan ucapan baik yang saya sengaja atau tidak sengaja. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.